Acara selanjutnya kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Khotib dari SMN 28 Bandar Lampung. Kepadanya kami persilakan. Sudah hadir? Ustaz tadi? Khotib. Bapak Khotib dari SMPN 28. Yang menjawab salam saya dengan ucapan Waalaikumsalam mendapat pahala sebesar 1 butir telur ayam. Yang menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullah mendapat pahala sebesar 2 paha ayam. Adapun yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lengkap mendapat pahala sebesar 1 ekor ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nanya mana ayamnya Mas Fadil, minta sama Pak Ketua. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluh. Hamba ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, satu dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la
kami muliakan, Bapak, Ibu pengawas, ketua, pengurus dan anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kota Bandar Lampung yang sama-sama mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah serta syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya manusia seperti kita ini pasti mengalami 5 alam. Berapa, Bu? 5 alam. Berapa menit, Pak? 20 menit apa, Bro? Yang pertama yaitu alam arwah. Kedua alam kandungan. 2 alam ini sudah kita lalui, betul? Masih ingat Bapak Ibu? Gak ingat? Sama, saya juga gak ingat. Yang ketiga alam dunia seperti sekarang ini, masih ingat ya? Yang keempat alam barzah atau alam kubur. Dan yang terakhir alam mahsyar atau alam akhirat. Semua manusia pasti mengalami 5 alam ini. Pertama alam arwah. Pada fase pertama ini kita masih berupa roh suci yang bersemayam di Lauhul Mahfuz. Si roh ini ditanya dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hai roh, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu?" "Iya ya Allah, saya mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku." Janji kita kepada Allah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Apabila nanti kamu lahir ke dunia mau melaksanakan perintahku dan menjauhi segala laranganku, mau ya Allah. Mau beribadah, mau. Mau sholat, benar? Iya mau. Pokoknya intinya apa yang dijanjikan oleh Allah, si roh ini menjadi qalu bala sayyidina, berjanji mengakui bahwa Allah Tuhan kita dan kita mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lama-lama, waktunya cuma sebentar. Jangan lupa, Pak. Ini nanti ada di YouTube Fatih Umar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bernilai amal jariah. Ini maaf, ini ada lagu-lagu juga di YouTube saya, ada 350 lagu. Selain itu ceramah itu diisi ceramah yang subscribe satu tahun cuma ada 7 orang. Bila diisi lagu baru 2 bulan sudah 700 lebih. Nanti kembali lagi ke laptop ya Pak Ustaz tadi ya. Pak ini guru saya masalahnya. Yang kedua alam kandungan. Dari alam arwah ke alam kandungan. Umur berapa bulan Bu? Ibu-ibu yang sudah hamil, alhamdulillah saya belum pernah hamil. Biasanya 130 hari sudah mulai bergerak si janin ini karena roh sudah ditiupkan ke janin kita. Singkat cerita, biasanya 9 bulan 10 hari lahir. Walaupun biasanya lebih lama, lebih pinter. Seperti Imam Syafi'i, saya dengar, saya tahu 2 tahun ya Ustaz dia. 2 tahun maksudnya. Tapi normal biasanya 9 bulan 10 hari bayi lahir ke dunia dalam keadaan menangis. Gak ada bayi begitu lahir langsung ngir, gak ada. Langsung nangis. Malah anak cucung saya kemarin lahir nggak mau menangis Pak. Ditabur-tabur sama bidanya sampai mana juga nangis. Akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu ya, baru bisa menangis. Si jabang bayi menangis, orang tuanya ketawa. Betul ya Bu ya? Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bayi itu menangis? Banyak pendapat di sini. Ada yang berpendapat bahwa bayi menangis dia lupa terhadap janjinya kepada Allah dan takut kalau tidak bisa melaksanakan janjinya. Ada juga yang berpendapat ahli biologi mengatakan bahwa sel-sel jaringan tubuh sudah mulai berfungsi. Mata sudah bisa melihat, telinga sudah bisa mendengar, dan mulut sudah bisa menangis. Ada juga yang berpendapat pengen kembali lagi, tapi sudah nggak bisa. Nggak bisa kan Bu ya? Karena melihat manusia di dunia banyak melakukan maksiat, dosa, dan sebagainya. Makanya perlu kembali lagi, makanya nggak bisa lagi. Maka kalau sudah
sekali akhirnya meninggal dunia. Walaupun meninggal tidak harus tua ya Pak ya. Bayi baru lahir mati ada ya Bu ya. Remaja SMP kelas 3 mati ada. Mau nikah mati ada nggak Bu? Sementara kakek nenek nggak mati-mati. Nah itu namanya maut is mysterious problem. Problem yang misterius. Sebenarnya apa sih Allah menciptakan manusia ke dunia ini tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kelamaan kayaknya. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Sebenarnya saya malu bener dengan Ustaz Edi. Ini suaranya keras ya Pak, tapi hatinya lembut. Lembut sutra ya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa makhluk yang bernyawa pasti menghadapi yang namanya kematian. Maut adalah peristiwa berpisahnya antara roh dengan jasad kita. Jasad kita, tubuh kita, badan kita yang tadinya dari tanah, hidup di atas tanah, dan nanti dikembalikan oleh Allah menjadi tanah. Maka yang cantik-cantik ibu-ibu nggak boleh sombong. Yang kaya nggak boleh sombong. Yang miskin juga nggak boleh. Termasuk yang ganteng juga nggak boleh sombong. Pak Hatim yang ganteng aja nggak sombong. Jasad kita dari tanah, hidup di atas tanah, dan nanti dikembalikan oleh Allah menjadi tanah. Jadi apa yang kita sombongkan? Kita ini dari sesuatu yang menjijikan. Kalau kata kawan saya, Roma Irama, bahwa manusia ini berasal dari setetes air hina. Kalau kita melihatnya jijik, tapi kita berasal dari situ. Ya Pak Ketua ya. Yang di dalam perut kita juga sesuatu yang menjijikan. Kita keluarkan lewat pintu belakang juga sesuatu yang menjijikan. Jadi apa yang kita sombongkan? Jasad kita berasal dari tanah, hidup di atas tanah, dan dikembalikan oleh Allah menjadi tanah. Sedangkan roh kita dari Allah dan nanti akan kembali menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ketua MGMP ini tanggung jawabnya berat. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi soal pahalanya juga banyak ya Pak. Soal pahalanya juga banyak. Siapapun kita, itu peran kita di dunia ini ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi alam arwah, alam kandungan, alam dunia, alam barzakh, dan yang terakhir alam mahsyar 100 untuk atau alam akhirat. Kalau di waktu juga arkan dubama, arwah, kandungan, dunia, barzakh, dan mahsyar. Sudah 35 tahun lebih Pak, masih ingat? Ya, dengan singkatan itu. Kemudian dalam akhirat, kalau yang masuk surga nanti insya Allah selama-lamanya. Tapi kalau masih punya dosa, mampir ke neraka dulu. Lama sebentarnya di neraka tergantung kepada dosa kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum kita meninggal dunia, karena terus terang saya pakai baju ini Pak, berarti sudah tua. Yang seangkatan saya sudah banyak yang pensiun, bahkan sudah banyak yang meninggal dunia. Dan nanti insya Allah kita akan menyusul. Tapi alhamdulillah ada generasi penerus saya. Ini Pak Amam masih muda, pinter. Sekarang wakaf kurikulum, wakaf siswa. Insya Allah nanti pengganti kita Pak, generasi penerus. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf terlalu lama. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan lagi di dalam hati. Kalau ada kata-kata saya salah masalah jangan disimpan di dalam hati. Burung Irian Cindrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khotib yang telah menyampaikan kultumnya. Luar biasa, saya minta sekali aplaus untuk beliau. Luar biasa.
Kepada Bapak Selamat Riyadi kami persilakan. Bukan sekalian ya Pak Ustadz taksi doang. Saya sesuai amanah yang disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sedang berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan hari ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa qiyamata bi ilmina wa barakata bi rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina bi saqaratil maut wa najata minan nar wa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Rabbana wal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam. Lipadika subhanaka wa bihamdika amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Selamat yang telah membaca doa. Yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMPN 14 Bandar Lampung atau yang mewakili. Pak Indra. Pak Indra. Sambutan yang kedua dari Ketua MGMP Paiwoto Bandar Lampung kepada Bapak Herimirhan MPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang saya hormati Kepala SMPN 14 Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Pengawas kita Bu Rohela, insyaallah beliau hadir lagi dalam perjalanan. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Kota Bandar Lampung yang saya banggakan, yang saya muliakan. Yang pertama, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat keimanan, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri rapat rutin musyawarah guru pendidikan agama Islam Kota Bandar Lampung. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti dia berakhir akan meraih syafaatnya. Kita tidak pernah hidup sezaman dengan beliau, kita tidak pernah menatap wajah beliau, bahkan kita tidak pernah membersamai beliau dalam satu majlis. Tapi yakinlah kita adalah umat-umat yang dirindukan oleh beliau, umat-umat akhir zaman. Tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru PAI yang saya hormati, beberapa agenda yang akan kita bahas di forum ini. Yang pertama,
tentu saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Saya yakin kita semua dalam kesibukan, tapi kesibukan itu tidak mengurungkan niat kita untuk hadir di rapat MGMP. Dan harapan saya atas nama pengurus, pertama MGMP ini adalah sebagai wadah kita bersama untuk saling mencurahkan isi hati, mencurahkan kegalauan, mencurahkan hal-hal yang kita temui di sekolah masing-masing terkait dengan pembelajaran. Bahkan harapan pengurus, Bapak Ibu bisa memanfaatkan maksimal mungkin MGMP untuk berbagi praktek baik, best practice bisa kita lakukan, atau ada hal-hal yang memang butuh kita sampaikan, maka bisa kita bahas bersama-sama di forum MGMP. Yang pertama juga yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan media pembelajaran kita. Karena kemarin saya sempat koordinasi dengan Bu pengawas kita, Bu Rohila. Harapannya ke depan ini agar guru agama ini tidak ketinggalan informasi, tetap up to date. Terlepas nanti pada saat kita berada di sekolah masing-masing, apakah mau pengawas dinas ataupun pengawas BAI yang hadir, kita sebagai guru agama siap untuk media pembelajaran, perangkat pembelajaran, karena itu bagian dari kewajiban kita sebagai guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang juga menjadi hak dan kewajiban kita adalah ini adalah konsentrasi kita bagi teman-teman yang sedang PPG atau yang akan PPG. Sebagai informasi awal, saat ini kita sedang berjalan PPG dengan pembiayaan APBD. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah tercover sekitar 190 guru agama yang sedang mengikuti pendidikan guru jam. Harapan ke depan teman-teman yang masih parkir sekitar 51 dari anggaran APBD itu bisa tercover kembali di batch 2. Dan harapannya nanti teman-teman yang sudah lulus pretest atau yang belum bisa menyusul. Nah itu dapat kita bahas bersama, karena beberapa informasi yang saya dapatkan dari guru-guru itu hanya hal teknis saja yang terpending. Bisa jadi karena akun siaganya yang portofolionya yang belum lengkap. Nah harapannya teman-teman MGMP inilah wadah. Artinya gunakan wadah ini untuk saling apa? Saling kita berbagi, saling membantu, berkolaborasi, bersinergi. Saya yakin dengan sinergi ya, kita sambut dulu. Ibu pengawas kita. Selamat datang Ibu pengawas Bu Rohila. Alhamdulillah pengawas sudah hadir di tengah kita. Baik, Bapak Ibu, kita berikan selamat datang Bu pengawas yang luar biasa hadir di tengah kita di MGMP. Baik, saya akan kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu, MGMP ini merupakan wadah. Artinya saya yakin Bapak Ibu punya potensi dan kompetensi yang luar biasa. Potensi dan kompetensi kalau tidak kita keluarkan ibarat intan itu berharga.
apabila dia sudah keluar dari perut bumi, apabila dia sudah hadir di permukaan. Dan itu sebagaimana guru-guru agama punya potensi, punya kompetensi, tapi kalau tidak dikeluarkan, tidak ditularkan kepada teman-teman, maka itu pun tidak ada dampak positifnya. Oleh sebab itu, gunakan MGMP ini untuk saling sharing, saling kolaborasi, sinergi, berbagi, best practice. Jadi Bapak Ibu silakan yang mau mengisi best practice, yang mau mengisi materi silakan. Tadi seperti Pak Khotib luar biasa. Kita punya Pak Ustadz yang ceramahnya luar biasa, tersentuh hati kita. Ada koordinator kita yang luar biasa. Artinya potensi-potensi itu saya yakin semuanya ada di guru-guru agama. Jadi manfaatkan MGMP ini untuk ajang menggali potensi dan kompetensi kita, luar biasa. Dan poin yang paling penting yang kami mengapresiasi yang sangat luar biasa, ini ibu pengawas kita yang semangatnya luar biasa. Karena saya malu kalau teman-teman yang muda-muda terutama yang harusnya lebih semangat dari pengawas kita. Beliau ini adalah strong woman. Bayangkan berapa sekolah ya beliau kunjungin. Nah kita hanya satu sekolah kadang-kadang bahkan untuk datang ke MGMP aja aduh banyak kegiatan. Semoga ini menjadi inspirasi kita untuk terus bersemangat. Seperti Pak Ustadz tadi sampaikan ya, bahwa segala sesuatu harus ikhlas. Kalau kita ikhlas, ya apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari apa? Bagian bagaimana kita meraih kebahagiaan akhirat. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu thoriqan ila jannah. Kalau kita ikhlas, yang kita lakukan ini adalah bagian dari upaya kita bagaimana nanti kita sampai ke kehidupan yang kekal abadi mudah. Allah akan memudahkan itu. Dengan apa? Dengan kita menuntut ilmu bersama, best practice bersama, hadir bersama, silaturahmi bersama. Kapan lagi guru agama bisa berkumpul kalau tidak ada momen-momen ini? Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Dan terakhir untuk agenda hari ini, sebagaimana di undangan kita ada penyampaian materi dari ibu pengawas kita dan nanti juga sedikit berbagi berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Harapannya apa? Setiap agenda kita itu tidak sia-sia. Minimal ada ilmu yang kita bawa dan minimal ini salah satu usaha kita. PMM itu adalah bagian dari prosedur yang harus kita ikuti. Jangan sampai guru agama tidak terlibat di PMM. Walaupun PMM itu dari Kemendikbud, tapi kita sebagai guru agama ya harus terlibat. Kita menjadi pendukung bagaimana komunitas yang ada di sekolah itu mendukung PMM, karena PMM terintegrasi untuk penilaian rapor pendidikan. Jangan sampai guru agama dibilang guru agama ini menjadi penghambat untuk rapor pendidikan sekolah, jangan sampai. Padahal PMM itu ya bisa kita inisiasi. Kalau mau sertifikat, insya Allah setiap MGMP, setiap ada best practice kita keluarkan sertifikat. Jadi sertifikat yang dikeluarkan MGMP itu sah. Nah, sebab itu Bapak Ibu kalau mau menjadi narasumber di MGMP itu sudah mendapat 8 poin. Gampang. Artinya ada wadahnya, manfaatkan wadah itu. Kita menjadi peserta sudah 4 poin. Artinya apa? MGMP itu bisa membantu kita. Jadi sebab itu saya yakin kalau kita memaksimalkan MGMP PA ini, maka apa yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi hak kita, insya Allah bisa tersalurkan. Sebab itu saya yakin Ibu Pengawas kita telah menghimbau berkali-kali. Bahkan kita sudah mempunyai KPS, usahakan hadir. Kalau semuanya hadir, Ibu Pengawas mungkin hampir 100-an harusnya. Cuman ya alhamdulillahnya kemudian teman-teman untuk hadir di MGMP kemudian hari bisa lebih lagi. Artinya inilah wadah kita, inilah ajang bagaimana kita menggali potensi dan kompetensi kita. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama pengurus MGMP. Nanti juga akan sampaikan beberapa hal dari pengawas. Beliau juga akan best practice yang kita, semoga apa yang menjadi pertemuan ini membawa keberkahan kita bersama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita semua bisa berkumpul di ruangan ini yang insya Allah akan mendapatkan manfaat ya Bapak Ibu. Kemudian sholawat dan salam selalu kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan mohon maaf Bapak Ibu saya terlambat hadir ya. Kebetulan pagi-pagi ada tamu keluarga datang dari Serang. Saya pikir masih pagi ya, ternyata sudah siang. Pamihan sudah woro-woro jam 8 dimulai. Saya jam 8 belum apa-apa. Sedikit Bapak Ibu ya, biar semangat pagi. Saya punya pantun dan nyari sebentar tadi pinggir jalan. Bunga melati banyak bunyi. Cakep. Saat dipegang janganlah lengan. Cakep. Sambut pagi cerah dengan gembira. Cakep. Semoga kita semua mendapat berkah. Jadi mampir pinggir sebentar. Saya mau cari pantun. Karena sekarang ada pantun, dikit pantun nggak mau kalah saya. Jadi terima kasih, saya senang kali ini Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu ramai. 2 kali pertemuan, mohon maaf saya tidak bisa menghadiri ya Pak Mirhan. Pertama waktu di sebelum kita di 17. Oh ya, di 17, mohon maaf ya Bapak Ibu. Yang kemarin aja saya nggak bisa hadir, coba saya video call karena Pak Jomri nada bicaranya itu agak sedikit kecewa. Mungkin dia sudah mempersiapkan luar biasa, tapi yang hadir saya video call, kemudian miris sedih. Kebetulan pada saat itu saya mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa hadir, sedang ada kegiatan di Bogor. Jadi 2 minggu itu baru pulang Senin, Selasa sore berangkat lagi. Udah sok sibuk gitu ya. Kebetulan aja waktunya bersamaan. Di minggu pertama tempoh hari Pak John telepon, Bu, isi materi kami lihat. Aduh mohon maaf gak bisa hadir, tidak bisa memenuhi undangan karena sedang di Bogor. Kemudian di depannya lagi Pak Mirhan telepon, Pak John juga telepon, ada kegiatan MGMP di SMP 17, gak bisa hadir pula. Ada kegiatan juga lanjutan di Bogor ya Bapak Ibu. Sampai kata Pak John, kenapa Bu kok gak pulang-pulang? Padahal bukan gak pulang, sampai sebentar berangkat. Eca-ecanya sudah. Jadi alhamdulillah saya tahu Bapak Ibu sangat luar biasa. Saya pagi senang banget lihat ramai, ada Pak Tirza, Pak Hospit dan lain-lain, Pak Edi ya dari Global Madani, kemudian Pak Selamat Riyadi, tumben karena kemarin dia ngadep saya ocehin, bukan ocehin ya, ngobrol aja. Kebetulan kenapa tidak boleh terwakil siapapun? Karena itu sambil ngobrol sama Pak Firza juga dari semua yang tanda-tanda serempet. Cuma saya ingat betul sama Pak Selamat, Pak kenapa jarang hadir? Kok Ibu tahu? Iyalah saya mengamati. Kemudian kita waktu acara halal bihalal ya. Pak Sugiono yang ganteng ini. Sedih banget karena yang hadir sedikit, sementara SMP 13. persiapan Bu Uci sudah luar biasa sama Bu Mai mempersiapkan yang hadir sedikit karena kaitan dengan kegiatan di sekolahan masing-masing. Terus minggu lalu saya tanya ke guru-guru Pak Mirhan, saya bilang apa sih kendalanya kok nggak hadir, jarang yang hadir di kegiatan itu Bu, undangannya mendadak. Langsung saya sampaikan, Pak ini ada masukan bagaimana. Kebetulan kemarin hari Senin sudah ada ya, hari Senin sudah di-share undangan. Makanya kemarin tadi malam saya lihat kok mendadak baru sore ini ada yang untuk dari hari Senin. Kebetulan mungkin siapa ya lupa saya semalam atau kemarin sore
mendadak undangannya, kami belum minta surat tugas dari sekolah. Ada di bawahnya yang sudah minggu dari hari Senin. Nah, kira-kira itulah. Banyak kendala, jangan cari alasan. Niatkan di hati untuk selalu bisa bersilaturahmi. Kita berkumpul di kegiatan MGFP ini adalah wadah, ya Bapak Ibu, wadah yang di dalamnya kita bisa berbagi, berkeluh kesah, apapun permasalahan dibicarakan di MGFP ini. Wadah yang luar biasa Bapak Ibu, apapun silakan, monggo dibicarakan di sini, kemudian dicarikan solusi. Bulan lalu kaitan dengan perangkat pembelajaran, karena saya sedikit yang sampaikan, kami mau udah yang hadir nggak usah dikasih, nggak usah di-share. Saya bilang kayaknya nggak bijaksana banget ya. Jadi kebetulan tidak terucap, hanya di hati saja. Jadi intinya Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama menjadi guru pendidikan agama Islam yang hebat, yang bisa memposisikan diri kita sebagai guru pendidikan agama Islam. Tadi saya mendengar selintas Pak Menhan bilang harus ikhlas. Jadi kita banyak harus ikhlasnya, banyak berkorbannya, nanti buahnya nanti di akhirat. Ya, kita sebagai guru terutama pendidikan agama Islam tidak bosan saya selalu menyampaikan, mengingatkan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua ya, teman-teman. Jadi sama, saya juga guru ya, kebetulan mungkin saya lebih dulu aja papir saya. Kalau secara keilmuan, keahlian jauh dari Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Tidak ada alasan untuk tidak berkata tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Apalagi guru pendidikan yang besar, terutama yang bapak-bapak ya, di masyarakat kita harus seperti itu, nggak ada kata istilah tidak bisa, nggak ada. Karena apa? Image yang ada di masyarakat, guru pendidikan agama Islam itu mampu dalam hal apa, baik di masyarakat, siapapun ya. Jadi tidak ada kata, makanya seharusnya bangga. Kemudian satu hal lagi yang Bapak Ibu harus selalu bangga menjadi guru pendidikan agama Islam. Kita ini sebetulnya jauh lebih maju, apapun lebih istimewa dalam hal apapun dari guru-guru lain. Guru bidang satu lain Bapak Ibu, kita siap ditempatkan di mana saja. Kemudian ada satu hal yang luar biasa ada di kita pun memberikan ilmu, mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ya, di era kurikulum merdeka ini kita yang mengikuti bagaimana kondisi anak-anak kita. Jika kurikulum 13 kemarin kita yang punya kendali Bapak Ibu ya. Jadi KKM ya, nilai yang harus nilai, batas nilai yang harus. Tapi saat ini tidak seperti itu. Di kurikulum merdeka dengan tugas administrasi yang luar biasa, kemudian Bapak Ibu juga harus mempersiapkan diri mengikuti irama, ya, irama murid-murid kita. Sebetulnya itu kalau di sekolah-sekolah itu ya, mohon maaf, itu karena dari kecil anak saya semuanya, jadi sebetulnya, jadi guru-guru di sekolah itu yang sekarang Bapak Ibu lakukan, kita mengikuti bagaimana situasi kondisi anak pada saat itu. Jadi kita yang ngomong mereka ya, yang malah yang mengikuti alur dan irama. Tidak ada lagi kata yang jangan begitu, tidak ada. Itu kebutaan, kesabaran dan keikhlasan. Ya, dan memang sebetulnya ya itulah memang yang dibutuhkan. Memang itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, butuh sosok ya, sosok pendidik, pengayom, yang insya Allah itu semua ada di GPA, Guru Pendidikan. Ya, Bapak Ibu, sedikit oleh-oleh kegiatan saya di
kita sedikit banyak seperti biasa begitu ya. Jadi banyak hal-hal yang agak kita masih kurangi. Ini saya kemarin juga saya lihat masalah PPG ya, tapi ini cerita. Jadi nanti ada dari sini dan lain dari sini dan ternyata mentah semua. Kemudian ada wacana juga di APBD ya. Kemudian ada wacana ke Basnas segala macam juga. Yang penting endingnya seperti apa, biarkan mereka yang ribut-ribut wakil-wakil kita gitu ya. Kita berharap endingnya hasilnya yang jelas bagus baik untuk kita semua. Tapi ya alhamdulillah untuk PPG BIN 1 sudah clear ya. Kemudian ini sudah menyusul BIN 2 ya. Sudah ya. Jadi di situ ada surat apa namanya? Surat edaran langsung, kemudian ada juga lembaran yang harus diisi ya. Surat pernyataan, kemudian setelah itu ada juga sebentar Pak, itu untuk yang di PPG itu sudah terwakili semua ya Bapak? Sudah masuk semua? Atau ada yang belum masuk di BIN 2 yang sudah pretest, lolos pretest? Jadi nunggu ke depan. Yang alhamdulillah dari yang 240 untuk kota ya, kota Bandar Lampung sudah terakomodir. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan. Pak Edi masuk ya? Siapa di ruangan ini yang masuk ke PPK ini? Satu. 1, 2, 3, 4 ya? 5 ada di luar. Oh ya, alhamdulillah disyukuri berkat sabar akhirnya berbuah kenikmatan yang luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu, kemarin kita Direktur Pendidikan Agama Islam sudah ganti ya Bapak Ibu ya. Yang jelas Direktur yang baru ini mengajak kita bersama membuat program. Jadi program yang dihimbau oleh beliau, nggak usah mimpi muluk-muluk, nggak usah mimpi pengen begini pengen begitu. Intinya program kita adalah TBQ dan taktis. Apa itu TBQ? Tuntas baca Quran, bukan tulis baca Quran, tapi tuntas baca Quran. Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu setelah tuntas baca Quran? Pak Firza, menurut Pak Firza apa? Tuntas baca Quran itu yang ada di benak Pak Firza apa? Menurut Pak? Siswa mampu membaca Al-Quran pada prinsipnya. Pada prinsipnya anak mampu Bisa baca Al-Quran. membaca Al-Quran. Ada lagi? Pak Edi coba gimana? Untuk Pak Edi mungkin kalau di global coba menurut Pak Edi gimana? Jadi menurut saya tuntas baca Quran itu siswa dapat membaca Al-Quran. Siswa dapat membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan kemudian Edi di sini ada lagi dengan keterbatasan. Pokoknya intinya kita izin Bapak Ibu Bu aja. Jadi menurut saya tuntas baca Quran itu anak-anak kita, anak didik kita dapat membaca Al-Quran karena memang banyak sekali anak didik kita itu yang terkendala dengan masalah baca Al-Quran karena memang survei membuktikan bahwa hampir 70% anak kita itu tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal sekolahnya di sekolah Islam, tapi ya banyak juga yang belum bisa membaca Al-Quran seperti itu. PR besar ya, PR besar buat kita. Iya betul. Oke, biar Kemudian seger. tadi Pak Sultan juga mengatakan tuntas membaca Al-Quran. Pak Suki, menurut Pak Maju. karena Pak Suki. begini, semua Maju Pak Suki. di negeri dan swasta semangat tahfiz. Sementara yang nggak bisa baca tulis Quran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, tokonya itu, Bu. Toko YouTuber, TikToker itu, Bu. Ya, jadi ini salah satu tantangan bagi kita tentang baca Quran. Karena baca Quran itu adalah berangkat dari rumah, Bapak Ibu, ya, bukan dari sekolah. Karena sekolah hanya waktu sangat sedikit. Kita lagian kalau yang kelas 7 dan kelas 8 kena P5 itu cuma 2 jam, ya. Itu sangat sulit sekali kita akan menanamkan paham tentang baca tulis Quran. Jadi kita lebih dengankan kepada anak-anak. Kalau di sekolah saya itu kita metode pembiasaan. Walaupun sekarang kurikulum merdeka sudah sampai kemana, metode pembiasaan tetap menjadi pondasi kita dalam mengajar. Sebelum kita materi, kita masuk semua hafalan kita kita ulang-ulang terus murojaah, hafalan, doa sehari-hari, baca-bacaan sholat, ngaji, terus doa duha. Kan anak itu seperti sebagian besar itu malas menghafal, ya. Coba anak hafal, dibaca, gak akan mereka menghafal. Jadi dengan metode pembiasaan, mudah-mudahan anak-anak bisa hafal. Satu, misalnya doa duha kita 1, 2, 3 gitu, ya. Caranya begitu mungkin. Kalau yang saya sudah terapkan di sekolah saya, ini kan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesabaran menjadi guru pai untuk memberantas baca tulis Quran di sekolah kita. Apalagi kita sekolah umum, ya, yang sebagian besar sepertinya orang tua itu tidak perhatian dengan mengaji anak-anaknya. Kalau saya buat pernyataan tentang bahwa anak-anak itu mengaji, tidak dengan orang tuanya. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Sudi. Jadi tadi Pak mengatakan bahwa wajib miris 70% rata-rata anak benar tidak bisa baca tulis itu PR besar buat kita sebagai tenaga pendidik di pendidikan agama Islam. Ya tadi ya Bapak Ibu, butuh keikhlasan, kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa. Nah, saya 3 tahun kesini ya, 2021 awal saya menjadi pengawas. Luar biasa banyak yang saya dapatkan. Kemudian saya juga bisa merangkum, mengamati, menelaah, kemudian menyimpulkan. Kebetulan dengan program Pak Direktur, akhirnya di sekolah-sekolah kita, sekolah umum ya, kita tidak bisa buat masuk SMP 2, kalau SMP 2 sudah menerapkan ya. SMP 15 nggak bisa masuk kalau nggak baca tulis Quran. SMP 10 nggak bisa masuk kalau nggak bisa ya, nggak bisa sekolah umum. Karena apa? Kita butuh mereka. Nah itu beda dengan di madrasah. Contoh Iman 1 deh, karena kebetulan saya kan berkecimpung di dalamnya. Kemudian setiap tahun saya menjadi penguji tes ya, baca tulis Al-Quran. Iman 1 tidak bisa baca tulis Al-Quran, tidak ada harapan untuk bisa gabung di Iman 1. Memang MTS 1 juga seperti itu, MTS 2 dan 1 karena apa? Di madrasah itu berkelanjutan ya, dari SD ini harus sampai begini. MTS harus sampai begini, begitu juga di Iman. Jadi kamu tinggal meneruskan. Nah itu bedanya di madrasah, guru PAI madrasah ya, guru di madrasah dan guru PAI di sekolah umum. Makanya saya bilang ikhlas ya Bapak Ibu, kita mengharapkan amal jari. Nah itu ya PR besar buat kita. Kemudian saya 3 tahun ke sini akhirnya menyimpulkan teman-teman agak teledor dengan yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Saya tanya, sudah didata? Sudah. Setiap tahun kami data. Apa tindak lanjutnya? Belum ada. Nah, jadi kebetulan memang itu yang saya amati, yang saya alami. Kemudian tadi saya bilang
saya setiap sekolah kan selalu saya sendiri bertanya bagaimana dengan anak-anak yang ada kok banyak. Nah, sudah banyak sudah banyak nggak banyak banget. Ada beberapa sekolah yang saya kasih masukan, artinya ke depan Bapak Ibu dan mulai sekarang harusnya mohon didata berapa yang tidak bisa baca tulis Al-Quran, ya. Itu harus ada tindak lanjut kaitan dengan program Direktur PAI Republik Indonesia atau beliau kemudian disampaikan kepada kami pengawas. Dari pengawas kami sampaikan ke Bapak Ibu sebagai penjebatan ya, program beliau tentang TBQ, tuntas baca Quran, ya. Kemudian juga tahfiz. Kalau tahfiz saya pikir nggak terlalu. Yuk kita bareng-bareng dicarikan solusi, ada tindak lanjut terhadap anak-anak yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Pak Mirham, kira-kira solusi apa ya? Seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menuntaskan? Karena gini Bapak Ibu, saya yakin di setiap sekolah tidak akan bisa mampu ya, tidak mampu untuk mengajari, bukan. Dengan sebegitu besarnya tugas Bapak Ibu sebagai guru PAI, nggak akan mungkin. Contoh saya SMP 10 ya, Bu Mulik, Pak Irza, Pak Rokibun dengan Ibu siapa? Terus dengan murid sebegitu banyak yang tidak bisa baca, tidak akan kepegang. Nah, coba yuk kira-kira apa? Untuk supaya gini, kita nggak akan mampu bisa menyentuh mereka satu persatu karena keterbatasan waktu kita yang hanya 2 jam ya, yang 1 jam sudah ke P5 ya. Nah yuk kira-kira apa? Oke, baik. Boleh Bapak Ibu memberikan. Baik, terima kasih Bu Pengawas untuk sharingnya. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang penting pada saat kita berbicara tentang TBQ, tuntas baca Quran. Nah, bagaimana teknis di lapangan? Yang pertama, di kurikulum Merdeka ada 3 pembagian, ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan satu lagi kokurikuler. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Artinya kita sebagai guru agama harus memanfaatkan platform itu. Kalau di jam pembelajaran kita sudah full 3 jam, tidak mungkin kita selipkan. Maka untuk TBQ bisa kita desain melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pembiasaan di pagi hari untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalau tidak dibiasakan tidak akan maksimal. Maka beberapa hal inilah kita sebagai guru agama harus pintar-pintar memanajemen waktu. Kalau kita hanya mengandalkan di jam pembelajaran, maka tidak akan bisa maksimal. Karena kita sudah terpenuhi 3 jam pelajaran. Maka manfaatkan ekstrakurikuler itu untuk BPQ. Tuh. Kemudian biasakan anak-anak tiap pagi harinya sebelum pembelajaran dimulai, masukkan kegiatan pembiasaan itu, salah satunya baca Al-Quran. Tidak usah banyak-banyak, tetapi rutin. Maka itu salah satu. Dan yang tidak kalah penting adalah jalin kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Misalkan wali kelas ya, insya Allah walaupun dia tidak ada basic guru agama, minimal dia tahu lah. Maka kolaborasi, minta tolong di pada saat jam pertama, wali kelas kan masuk di sini, pembiasaan pertama. Nah, minta tolong untuk mengawal anak baca Al-Quran. Nah, usahakan nanti kalau memang belum bisa maksimal, pada saat baca Al-Quran tidak perlu cepat-cepat. Ada satu yang memandu, seperti di SMP 22 ada satu yang memandu anak-anak yang benar-benar paham Al-Quran. Dia nanti akan membaca perlahan, diulangi masing-masing siswa yang ada di kelasnya, karena ada di kelasnya paralel. Nah, insya Allah pembiasaan seperti itu salah satu cara. Memang tidak bisa maksimal anak-anak, tetapi minimal satu cara bagaimana anak kita kalau sudah terbiasa baca Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Di samping nanti kita review lagi, kita mengatakan lagi di ekstrakurikuler. Apalagi satu sekolah kan ada 3-4 guru agama. Nah itu saya kira bisa kita maafkan.
bisa kita libatkan anak-anak yang memang memiliki kompetensi. Kadang-kadang selama ini kita tidak menghargai mereka. Tutor sebaya. Nah, tutor sebaya itu bisa kita manfaatkan. Jadi banyak cara. Yang penting dari itu ada kemauan. Innamal a'malu binniyat, itu harus ada. Seperti itu Bu Pengawas. Ya, terima kasih Pak Merah masukan. Ada lagi? Ayo kita cari supaya teman-teman boleh. Nah, Pak Firza dulu ya Pak Edi ya. Wakil kesiswaan SMP 28 siap juga memberikan masukan. Yes. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang inilah kendala-kendala kita untuk menghadapi siswa-siswa khususnya kita guru PAI. Memang sabar dan terus. Saya setuju dengan Pak Ketua tadi. Jadi memang kita guru PAI tidak cukup sebanyak itu siswa yang harus kita cover semua. Saya yakin. Tapi kemungkinan setiap di sekolah itu pasti ada ekstrakurikulernya tadi. Seperti kami di SMP 10 ini, alhamdulillah punya ekstrakurikuler TPA. Yang Masya Allah ini Bu Moli ini guru SMP 10 yang mengelola TPA. Nah, dari situ kita akan mendata siswa-siswa dan memang kembali kepada kita ini apa ya, sebagai fasilitator untuk anak-anak ini, kalau apa kata kita guru itu yang diajarin pasti mau. Kita udah evaluasi anak-anak yang mana nggak bisa ngaji. Di dalam kelas kita satu persatu kita panggil, kita data, kita arahkan kepada siswa itu. Nah, besok hari Jumat, kita hari Jumat PPK-nya itu, EPA-nya. Jadi yang nggak bisa itu kita arahkan, dan itu tidak bisa dilepas Bapak Ibu. Memang kita punya data dan kita harus ada penilaian tersendiri nanti kepada anak. Apakah kita seminggu sekali setiap KPM pas kita masuk, atau 1 bulan sekali? Itu yang pertama. Jadi kita yang apa kita perintahkan kepada siswa tadi, jangan lepas. Besok kita coba panggil sudah sejauh mana. Kalau dia ikro sudah berkembang sampai mana ikronya. Nah gitu. Terus kita kerjasama tim kita tadi ini yang mengelola kami seperti Ibu Beli. Ada apa banyak anak-anak sudah kita kirim, ternyata enggak, kita lapor atau dia boleh lapor kepada kita. Kita ambil lagi kepada siswa itu. Jadi tidak bisa lepas begitu aja Ibu. Benar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dengan cara tadi ada tutor sebaya. Kita cari siswa-siswa memang bisa, yang sudah mahir baca Al-Quran, artinya sudah bagus baca ada iramanya. Kita bagi mana siswa yang tidak bisa tadi, seperti saya di kelas itu, ini pegang berapa orang, ini pegang berapa orang. Kapan mereka ngaji, silakan atur mereka sendiri. Apakah sebelum masuk belajar, apakah mereka istirahat, apakah mereka seserah komitmennya dengan teman sebaya tadi. Nah itu pun kita tidak bisa lepas. Seminggu sekali kita KBM masuk ketemu, kita panggil anak-anak yang sudah kita tunjuk tadi. Ngadep nggak? Belajar nggak teman-temannya nih? Oh ya Ki, alhamdulillah masuk apa belajar. Kita tes, dicoba, ternyata alhamdulillah dia bisa. Akhirnya ya tadinya ikro 1 naik ikro 3, cepat. Ikro 4, akhirnya selesai. Jadi memang kita Bapak Ibu luar biasa, tidak hanya sekedar hanya merintah saja. Atau yang terakhir, ya memang kita arahkan mungkin wali kelasnya. Wali kelas itu punya kontak orang tua. Jangan mungkin, harus. Iya, enggak, maksudnya orang apa? Wali kelas ada kontak kepada orang tua wali muridnya. Nah, kita sampaikan bahwa anak ini ya Pak ya. Itu pun ada kerjasama juga dengan orang tua, artinya apakah mereka disuruh untuk mencari tempat TPA terdekat di rumah mereka. Dan itu juga tidak harus kita lepas. Besok kita panggil lagi. Benar nggak? Kalau perlu dia ngajinya di mana? Siapa yang mengajarnya? Kalau perlu kita minta tanda tangan. Oh iya, ini saya ngaji di masjid ini, gurunya ini, ustadznya ini. Benar. Nah jadi alhamdulillah, jadi apa yang kata kita ini sebagai gurunya, insya Allah murid itu pasti mau. Tapi jangan dilepas. Kalau kita lepas ya sudah, ogah-ogahan. Pernah saya coba ketika
sebaya yang nggak bisa, yang nggak pernah ngaji siapa? Saya panggil Bang Saka ketuaku. Hukumannya apa? Suruh hafalan. Saya suruh hafalan. Benar. Nah, artinya kita juga tidak berhenti bosan-bosan mengarah kepada siswa itu yang artinya manfaat. Kenapa kok kita pentingnya ngaji ini? Itu aja. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, jadi TPA dan tutor sobat sebaya masuk, kemudian pembiasaan ya. Apalagi silakan Pak Ibu.